Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda, persembahan Siti Bekah dan Siti Foundation bagi masyarakat Indonesia. Sahabat uang Anda, setiap orang yang bekerja pasti akan memasuki usia pensiun, baik yang bekerja untuk perusahaan maupun yang memiliki usaha sendiri. Sayangnya seringkali perencanaan hidup yang dimiliki hanya untuk jangka pendek atau paling jauh untuk jangka menengah saja. Anda sering lupa mempersiapkan hidup untuk memasuki usia pensiun, sehingga tidak sedikit yang akhirnya menurun kualitas hidup dan kebahagiaan ketika masa pensiun itu datang. Padahal, menjalani masa pensiun artinya saatnya Anda menikmati jerih payah yang Anda peroleh ketika masih produktif dan berkarir. Jika Anda menginginkan kualitas hidup yang sama saat pensiun, segera ubah pola pikir dan persiapkan masa pensiun Anda sedini mungkin. Buang jauh-jauh anggapan kalau pensiun tidak perlu uang banyak. Itu anggapan keliru. Biaya besar yang dibutuhkan itu bukan menyangkut biaya transportasi, bukan makan siang atau entertainment, tetapi untuk biaya kesehatan dan biaya hobi Anda. Semakin lanjut usia kita, maka tubuh akan semakin renta dan dengan segala penyakit. Nah, sahabat uang Anda, saat ini di studio uang Anda sudah hadir narasumber kita, Bapak Irianto Simbolon. Bapak Irianto ini hadir dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja. Beliau yang akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengedukasi tenaga kita dalam mempersiapkan masa pensiun. Selamat pagi Pak Irianto. Selamat pagi Mbak Rina. Apa kabar Pak? Baik-baik. Selamat pagi pemirsa TVRI di Indonesia. Iya. Nah Pak, pertanyaan pembuka nih dari saya. Dari banyak yang kami terima, minta tolong disampaikan secara singkat peran dari direktorat yang Bapak pimpin untuk masyarakat Indonesia, terutama ketenagakerjaan. Terima kasih. Ini pertama saya ucapkan selamat atas program Siti Foundation. Saya pikir bagus sekali supaya masyarakat pekerja khususnya dan masyarakat pengusaha bisa sama-sama mempersiapkan diri di dalam kesejahteraan pekerja yang pada akhirnya juga akan meningkatkan dunia usaha akan lebih baik. Artinya ada sustainability dari perusahaan yang pada gilirannya nanti juga bisa memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya. Tentu pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memberikan proteksi kepada pekerja, tidak hanya pekerja tapi juga kepada pengusaha, supaya ketika bekerja itu bisa memberikan kontribusi yang tinggi kepada perusahaan tempat dia bekerja, dan nanti juga pengusaha bisa memberikan gaji atau upahnya lebih baik lagi di atas UMP. Nah Pak, kalau kita melihat nih dalam kondisi secara umumnya di Indonesia ini, pekerja kita ini saat ini dalam masa pensiun itu seperti apa sih Pak? Banyak nih yang habis masa pensiun ternyata dia kualitasnya cepat sekali menurun, kualitas hidupnya. Ya Mbak Rina, sebagaimana fungsi dari tugas yang ada di Direktorat Jenderal kami di Kementerian Tenaga Kerja itu, bagaimana kita bisa menciptakan kepastian, harmonis, dinamis, dan berkeadilan kepada pekerja, buruh, dan kepada dunia usaha. Maka pemerintah juga selalu berusaha membuat stabilitas itu dengan menciptakan suasana yang kondusif. Seperti misalnya kepada pekerja buruh kita berikan kanal-kanal yang pasti di dalam kehidupannya selama dia bekerja, terlebih lagi ketika nanti dia akan berakhir hubungan kerja, atau pengertian berakhir hubungan kerja itu kan banyak ya, bisa karena dia usia pensiun, atau karena dia mengundurkan diri, atau karena diberhentikan. Nah ini pemerintah sangat gencar memberikan perhatian kepada pengusaha dan pekerja, maka diatur satu undang-undang tahun 92 sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana masa depan pekerja buruh
dan dunia usaha itu bisa ada kepastian di akhir nanti. Saya pikir itu Mbak Rina, sehingga pemerintah tahun 92 dengan undang-undangnya itu juga sudah membuat aturan. Sudah membuat satu aturan mengenai social security. Social security. Ya, karena di seluruh negara sudah banyak yang mengatur itu, malah banyak yang lebih maju dulu dibandingkan kita. Tapi sekarang Indonesia juga harus bergembira karena pemerintah Indonesia bersama dengan pekerja buruh dan pengusaha sudah membuat satu kebijakan yang lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya melalui program yang kita kenal dengan sistem jaminan sosial nasional. Nah, apa yang menjadi hambatan pekerja kita dalam mempersiapkan masa pensiun? Apakah belum tinggi kesadarannya atau bagaimana? Itu kalau kendala ya, kita evaluasi selama ini, karena ini kan bagian dari sesuatu yang hak sebetulnya, hak si pekerja untuk bisa mendapatkan ketenangan di akhir nanti setelah pasca dia bekerja. Pemerintah melihat kendala-kendalanya tidak begitu signifikan, maka pemerintah dengan melihat peluang yang bagus ini juga telah membuat satu undang-undang baru yang dikenal tadi sistem jaminan sosial nasional. Kemudian ada perubahan-perubahan dan ada program-program baru. Kalau ada hambatan yang signifikan, pemerintah juga tidak mungkin membuat satu kebijakan yang terbaik. Mungkin hambatan yang kecil itu bagaimana informasi baik oleh pemerintah maupun juga oleh dunia usaha itu sendiri, dan mungkin juga kesadaran masyarakat bagian daripada yang harus kita tanggulangi bersama. Kami tidak melihat menjadi satu handicap ya. Baiklah Pak Irianto, pada segmen berikutnya kita akan mempersilakan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi di pagi ini. Izin dulu 1 menit. Pemilihan umum ini menyapa kita, ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Selamat pagi saudara, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Realita Politik memberi gambaran tiap partai peserta dan penyelenggara pemilu 2014. Realita Politik juga menghadirkan para narasumber terkait. Partai itu adalah salah satu pilar demokrasi. Ini situasinya sangat Saksikan mengkhawatirkan. Realita Politik Senin hingga Jumat pukul 8.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Baiklah, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Irianto sebagai narasumber spesial kita. Pak, selain yang tadi sudah Bapak sampaikan, dalam upaya ini apakah ada kerjasama dengan pihak lain untuk mempersiapkan pensiun para pekerja di Indonesia ini? Selalu ada itu. Swasta juga boleh menyelenggarakan karena ada undang-undangnya ya, Undang-Undang 11 tahun 92. Nah, tetapi ada pemerintah juga membuat satu kewajiban, maka diaturlah Undang-Undang 24, Undang-Undang 40, yaitu nanti penyelenggaranya yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini transformasi dari PT Jamsostek. Tentu kita berkolaborasi dengan semua pihak. Citibank juga boleh menyelenggarakan. Boleh juga ya. Iya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukannya, bukan hanya dari pemerintah tapi dari pihak lain juga bisa. Iya, kecuali yang wajib ya, sesuai dengan undang-undang ya itu wajib
diselenggarakan oleh BPJS. BPJS ya, BPJS memang sekarang banyak sekali mulai tersosialisasi. Nah, apa yang sudah hasilnya dari yang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak lain ini? Apakah sudah terlihat hasilnya atau masih belum kelihatan? Sudah ya. Kalau dari sisi kuantitas memang belum maksimal. Misalnya jumlah peserta jam sostek waktu masih kemarin itu kan kurang lebih 30-an juta. Tapi yang aktif masih sekitar 12 juta. Di situ kan ada program JHT, kecelakaan kerja, kematian. Nah, ini tahun 2014 ini kita sedang persiapkan program baru yang disebut dengan jaminan pensiun. Dia berbeda dengan jaminan hari tua. Semoga nanti bisa sahabat-sahabat kita pekerja dan pengusaha melaksanakannya dengan baik di Juli 2015 nanti, program jaminan pensiun. Oh iya, baik, kita angkat teleponnya dulu ya. Ya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, boleh volume suara televisinya dikecilkan, Pak? Iya. Iya, silakan. Dari mana dan dengan siapa? Yuda. Iya, silakan Pak Yuda. Iya, ini mau nanya nih. Kan saya termasuk angkatan pertama di kantor yang dana pensiunnya menggunakan BPLK. Lalu? Iya, jadi nggak, kan kalau yang angkatan lama itu pensiunnya di perusahaan ininya, mengenai kesehatannya juga. Ini yang beda di angkatan ini, itu kalau pakai BPLK, pensiunnya kesehatan pensiunnya di mana ya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Yuda. Saya akan terima telepon lagi. Halo, selamat pagi, Uang Anda. 365. Iya, halo, selamat pagi, Uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Yanto. Ya, dengan Pak Yanto. Silakan Pak Yanto, pertanyaannya. Gini Bu, kita kan mau masuki pensiun ya. Ini kita di satu perusahaan, dimana pembagiannya adalah 20%, 80%, 20% kita dibayarkan sebagai uang cash, yang 80% di angsur atau dicicil dalam bentuk uang pensiunan bulanan. Iya. Lalu pertanyaannya Pak, silakan. Pertanyaannya, bagaimana yang 80% ini kepingin kita seandainya kita serahkan kepada pihak asuransi begitu. Jadi pihak asuransi nanti yang mengelola uang 80% tadi, tapi bukan perusahaan yang selama ini dipegang oleh perusahaan. Itu menurut peraturan pemerintah seperti apa gitu. Karena kan kalau asuransi kan setidak-tidaknya kita ada jaminan dari pihak pengelola asuransi tersebut. Baik Pak Yanto, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang pertama Pak Yuda dulu nih Pak. Dia tadi bertanya kantornya pakai DPLK, lalu kalau pakai DPLK nanti pensiunnya kesehatannya bagaimana? Terima kasih Pak Yuda dan Pak Yanto. Nih pertanyaan yang mendasar, bagus, karena ada terjadi suatu transformasi ya. Ini juga mungkin bisa memberikan informasi kepada masyarakat lainnya. Kalau dana pensiun yang diselenggarakan lembaga keuangan itu kan bagian daripada bagaimana kita memberikan perlindungan di hari-hari tua nanti. Nah, kalau undang-undang yang baru dengan BPJS ini semua masyarakat dia pekerja wajib. Jadi ada perbedaan. Nanti yang pensiun akan mulai kita laksanakan per Juli 2015 yang disebut dengan program jaminan pensiun. Selama ini memang diselenggarakan oleh masing-masing ya, atau melalui pihak ketiga atau swasta. Itu ada undang-undangnya yang mengatur itu. Tapi nanti 2015 Pak Yuda, kita wajib semua pekerja dan pengusaha perusahaan menjadi peserta di BPJS. Ini yang sedang kita rumuskan besarannya, berapa totali dari persentase yang harus dibayarkan kepada
BPJS iurannya. Berapa persen nanti pengusaha, berapa persen nanti si pekerja. Itu yang Pak Yuda. Kalau yang Pak Yanto ini saya tadi kurang begitu pertanyaannya kuat maksud pertanyaannya, tapi yang bisa saya tangkap ini mengenai asuransi. Tadi dikatakan 80% dari uang pensiunnya itu kan 20% dia bisa terima, 80% nanti diangsur setiap bulan pembayarannya kepada peserta. Yang ditanyakan apakah 80% ini bisa diserahkan ke asuransi, jangan dikelola oleh kantornya. Nah, kalau nanti kan seperti kami jelaskan di awal Pak Yanto, dengan undang-undang baru nanti kan pensiun, program pensiun itu wajib dikelola oleh BPJS nanti, ya. Tentu manfaatnya akan dirasakan lebih baik, lebih bagus. Nah, tadi kalau misalnya Pak Yanto juga ingin ada ingin membuat satu perlindungan lain, itu bagian yang dipersilahkan saja, tapi bukan dari bagian yang menjadi yang wajib sudah diwajibkan di ya. undang-undang kita. Nah, kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat pagi Uang Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Ibu Tangerang. Iya, silakan pertanyaannya. Suara televisinya boleh dikecilkan, Ibu. Halo? Suara televisinya bisa dikecilkan? Iya. Iya, silakan pertanyaannya. Gini Mbak, saya kan udah lama tuh nggak ambil jam sostek ya, dari tahun 92. Apa masih ada ya Mbak? Gimana Bu pertanyaan? Maaf. Saya kan udah lama keluar dari perusahaan. Iya. Dari tahun 88 sampai tahun 92. Iya. Apa masih ada ya jam sostek saya? Jam sosteknya masih ada atau enggak ya? Baik, pertanyaannya, terima kasih. Ibu Ririn dari Tangerang. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ririn. Silakan boleh dijawab dulu Pak. Selamat pagi Bu Ririn. Mengenai Social Security itu kan di undang-undang yang berlangsung sekarang 392 itu ada jaminan kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan ada pelayanan kesehatan. Nah, dengan undang-undang baru yang kesehatannya dia sudah menjadi dikelola oleh BPJS Kesehatan. Yang 3 program masih dikelola dan sudah bertransformasi mulai Januari 2014 ke BPJS Ketenagakerjaan. Dia diteruskan, dilanjutkan Ibu Ririn. Tidak ada terputus kecuali kalau Ibu Ririn sudah berhenti bekerja. Berarti jam sostek dia tetap ada masih ya Pak ya? Ada. Kita angkat teleponnya lagi ya Pak ya. Halo, selamat pagi Wak Anda. Selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Yana dari Bintaro. Iya, silakan pertanyaannya Bu Yana. Begini, saya mau menanyakan, peserta jam sostek itu umumnya kan ada jaminan hari tuanya ya Pak ya? Iya. Nah itu kalau nanti perubahan di 2015 itu menjadi BPJS Ketenagakerjaan, itu bagaimana status dana kami yang ada di JHT yang selama ini dikelola oleh perusahaan dan jam sostek? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bu Yani. Ya, terima kasih. Bu Yani, apa Bu Yani? Bu Yani. Bu Yani, selamat pagi. Itu nanti diteruskan saja Bu JHT-nya, karena ini kan hanya perubahan badan penyelenggara. Kalaupun nanti Bu Yani ada kesulitan di dalam nanti pelaksanaannya, silahkan dikonsultasikan langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Kita akan fasilitasi dan kita akan monitor bagaimana nanti kelangsungan Ibu Yani menjadi peserta jam sostek. Terjamin itu. Terjamin ya Pak ya. Jadi berarti sekarang satu produk yang akan dikeluarkan oleh pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pensiun dan lain-lain. Iya. Kalau tadi pertanyaannya Pak Yuda itu kan dia tanya kalau dia pakai ikut DPLK, asuransi kesehatannya bagaimana? Berarti dia bisa menggunakan BPJS Kesehatan ya nantinya ya. Betul. Jadi semuanya sudah terpadu di dalam satu produk pemerintah yang untuk manfaat masyarakat Indonesia. Iya. Kita angkat teleponnya lagi satu lagi ya Pak ya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
Ya. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Ibu Ellen, Mbak. Suara televisinya, volumenya boleh dikecilkan, Bu? Ringan. Iya. Iya, dengan Ibu Ellen, Mbak. Iya, silakan. Dari mana dan dengan siapa? Ibu Ellen. Iya, Ibu Iren dari Bekasi. Pertanyaannya, Ibu? Pertanyaan begini, Mbak, ya. Di perusahaan saya bekerja, itu tuh nggak ada istilah pensiun, Mbak. Tidak ada pensiun? Iya, itu supaya kalian bersih sendiri, jadi nggak dapat apa-apa. Jadi kita bekerja itu nggak ada apa, lima satuan. Iya. Begitu aja pertanyaannya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Iren. Jadi perusahaannya tidak mau turut menyediakan untuk program pensiun. Ya. Bagaimana tuh Pak kalau tanggapannya dari? Ini maka sejak nanti nih Mbak Rina, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan jaminan pensiun mulai Juli 2015. Nah, kalau yang sekarang sebelum ini ya silahkan sebetulnya masing-masing perusahaan atau yang bersangkutan memberikan perlindungan pensiunnya melalui program di masing-masing. Artinya belum menjadi kewajiban. Iya. Belum. Nanti lagi berarti seluruhnya harus bergabung aja di situ ya. Kalau sekarang ada yang ikut, ada yang enggak. Ada ketentuan nggak sih Pak minimal karyawan? Sudah ada di Undang-Undang 11 itu, tapi bukan dalam rangka kewajiban pekerja untuk ikut menjadi program pensiun. Itu mengatur mengenai bagaimana penyelenggaraan, pengelolaan program dana pensiun berbeda itu nanti. Oh, jadi memang berbeda ya? Berbeda. Tetap aja, jadi nanti 2015 walaupun sudah diwajibkan bisa jadi masih ada perusahaan yang tidak mengikutkan. Oh, nanti wajib, Bu. Oh, harus wajib ya tetap semua. Berapa kalau dia mau ada karyawan? tambahan ya silahkan. Silahkan. Oh, nggak ada minimal karyawan berapa, tetap semuanya harus wajib, semua wajib ya. Iya. Wajib. Nah, sahabat uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silahkan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 968 56679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina dan Bapak Irianto Simbolon undur diri. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh